warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya setelah selesai mengerjakan modul 1. Yang mana di sini aksi nyatanya ini tentang budaya positif. Selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya perubahan paradigma belajar. Nah, seperti apa itu paradigma belajar? Perubahannya itu adalah perubahan mendasar dalam cara pandang, pendekatan dan praktik baik, seperti implementasi beberapa perubahan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek penggunaan teknologi. Kemudian seperti apa itu perubahan paradigma di kurikulum Merdeka? Itu ada 3 contohnya. Yang pertama itu dari pengajaran ke pembelajaran. Jadi konsepnya diubah dari pembelajaran jadi pengajaran ke pembelajaran. Kemudian paradigma yang kedua itu pendidikan tradisional ke pendidikan berbasis kompetensi. Seperti apa berbasis kompetensi itu? Yang pertama itu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kemudian guru sebagai sumber utama informasi ke fasilitator. Kalau dulu guru itu sebagai sumber utama ketika menyampaikan pelajaran ya, tapi sekarang itu cuma sebagai fasilitator, sebagai penyampai pelajaran. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan pengelolaan perilaku yang berfokus pada mendidik dan membimbing anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka daripada menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak ingin berperilaku baik, tapi kadang-kadang membutuhkan bimbingan untuk memahami bagaimana cara melakukannya. Itu yang disebut sebagai disiplin positif untuk anak-anak. Nah, kemudian modul yang saya pelajari itu di modul 1 itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, seperti apa? Yang pertama itu adalah dorongan yang mengarahkan individu untuk melakukan tindakan tertentu. Itu motivasi. Yang kedua, mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan seseorang, mulai dari kebutuhan dasar hingga keinginan yang lebih kompleks. Itu yang disebut sebagai motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia. Yang pertama itu kebutuhan berlangsungan hidup yang disebut sebagai survival. Di sini kebutuhan yang wajib ada pada diri kita ya, ada 5 kebutuhan. Yang kedua, cinta dan kepemilikan. Jadi kita butuh cinta, butuh dihargai seperti itu. Yang ketiga adalah suatu kekuatan. Kalau misalnya kita lemah, kita akan ditindas. Kita memerlukan kekuatan di situ. Jadi itu masuk kebutuhan dasar di dalam diri kita. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Nah, kalau misalnya kita dikekang seseorang, kita tidak bahagia. Di sini untuk freedom kita masuk kebutuhan dasar. Yang kelima adalah kesenangan. Ya jelas ya, kalau misalnya kita tidak bahagia, tidak senang, kita akan merasa tidak enak. Pasti itu masuk kebutuhan dasar. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol serta dampaknya. Maksudnya posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru untuk anak-anak itu ada 5 macam. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, nanti kira-kira kita itu sebagai pendidik masuk di posisi yang mana? Jadi kita bisa refleksi untuk diri sendiri. Yang pertama itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum misalnya, menggunakan hukuman sebagai sarana utama untuk mengendalikan perilaku. Ini posisi guru sebagai penghukum. Dampaknya siswa mungkin patuh karena takut. Tapi pendekatan ini seringkali mengarah pada resistensi pemberontakan. Kalau misalnya dihukum, siswa itu dihukum memang patuh, tapi itu cuma sebentar. Kadang itu berontak, misalnya gurunya nggak ada, anaknya tetap berontak. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua membuat anak merasa bersalah. Seperti apa? Menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi perilaku. Misalnya, kamu seperti itu jelek itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasakan
misalkan dibuat merasa bersalah, mungkin efektif, tapi dalam jangka pendek kalau dibuat rasa bersalah jadi minder anak itu. Tetapi dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman karena minder, benci atau rendah diri. Ini juga bisa mengganggu hubungan karena menciptakan dinamika yang negatif. Kemudian untuk yang posisi kontrol ketiga sebagai teman. Kita posisinya guru sebagai teman. Di sini berusaha menjadi teman daripada otoritas. Jadi tidak kita menjudge anak itu, tapi kita posisinya sebagai teman. Meskipun hubungan ini positif, tapi itu menyebabkan kebingungan mengenai batasan dan otoritas. Jadi misalnya kita terlalu menganggap anak-anak itu teman, kita juga nggak bisa karena di situ anak itu ambigu. Apakah ini otoritas? Apa ini terlalu guyon seperti itu? Jadi ini juga kurang efektif. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, mengamati dan memantau perilaku dengan cermat, bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa aturan diikuti sebagai pemantau. Jadi kita itu melihat seluruh gerak-gerik anak-anak itu, dipantau terus. Kemudian yang terakhir, untuk posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Posisinya kita itu sebagai manajer. Seperti apa? Mengelola situasi dengan profesionalisme dan memberikan bimbingan yang jelas. Nah, pendekatan ini dianggap paling efektif karena seimbang antara kontrol dan dukungan. Manajer membantu individu memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mengajarkan keterampilan yang diperlukan dan mendorong pengambilan tanggung jawab secara pribadi.